وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. إخوة الإيمان, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Azza wa Jalla menghimbau hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud, beribadahlah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepadamu kematian. Maka dalam perjalanan kehidupan seorang mukmin, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya, maka penciptaan seorang hamba memiliki sebuah tujuan yang mulia. Ketika Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zariyat, ketika Allah Tabaraka wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan penciptaan mereka ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Maka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari tujuan penciptaan jin dan manusia yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, maka sepanjang hidup seorang manusia, seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan sebagai tujuan hidup penciptaan mereka adalah untuk tujuan ini, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah yang dia lakukan di dalam kehidupannya, itulah yang harus dia jalankan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hatta ya'tiyakal yaqin, sampai akhir ajalnya, sampai ujung kematiannya. Maka di dalam ayat yang mulia ini, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan masa di mana kita telah melewati saat ketika kita melaksanakan ibadah perintah Allah Azza wa Jalla, menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan selama bulan suci Ramadan. Selama kita melaksanakan ketaatan dan ibadah yang diberikan nilai tambah dan kemuliaan
dari ibadah yang Allah wajibkan ataupun ibadah yang Allah sunnatkan, dari ibadah siam, itu ibadah puasa di bulan Ramadan, maupun ibadah qiyam, yaitu melaksanakan salat malam di dalam malam-malam bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita pun semua merasakan himbauan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hamba yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan, terutama ibadah puasa. Ketika Allah Azza wa Jalla menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu, Allah himbau orang-orang yang beriman. Maka ketika dihimbau oleh Sang Pencipta sebagai seorang yang beriman, kita pun sama-sama merasakan bagaimana terdetaknya hati kita, ringannya langkah kita untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut. Dengan itu kita berlomba-lomba menggapai dan mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari kemuliaan, ibadah dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini baru saja kita tinggalkan. Hal ini baru saja berlalu, ikhwatal iman. Namun pada saat kesempatan ini, yang ingin kita garis bawahi adalah berakhirnya Ramadan bukanlah berakhir saat kita beribadah kepada Allah. Semangat yang harusnya kita pupuk selama bulan Ramadan demi menggapai keutamaan dan kemuliaan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak berakhir dan tidak berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Tetapi bagaimana seorang mukmin selalu menumbuhkan semangat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kendati pun Ramadan telah berlalu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghimbau di dalam ayat ini, tidak ada kata akhir dan tidak ada kata berhenti bagi seorang mukmin di dalam beribadah kepada Allah. Yang menghentikan dia dari sujud dan rukuk kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah kematian. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Maka ikhwatal iman, dari sisi inilah para ulama mengupas ketika menjelaskan dan menguraikan bahwasannya bulan Ramadan sesungguhnya adalah bulan di mana kita melatih diri kita untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah yang kita laksanakan sebagai tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Kalau kita ingin mengambil kemuliaan, faedah dan ke apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melatih diri kita, maka sebagian para ulama menjelaskan ikhwatul iman, lihat ketika kita melaksanakan ibadah puasa, saat dimana kita menahan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Pada dasarnya ketika kita tidak makan, ketika kita tidak minum, saat dimana kita berpuasa, sementara hukum asalnya makan dan minum itu adalah sesuatu yang mubah. Bagaimana seorang mukmin menahan gejolak hawa nafsunya ketika di dalam melaksanakan ibadah puasa, dia tidak menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, padahal itu adalah sebuah hal yang mubah bagi seorang suami melakukan ketika dia tidak berpuasa. Namun dengan keimanan dan dengan kesungguhan dan niat yang ikhlas, karena Allah Azza wa Jalla, seorang yang berpuasa mampu menahan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, sementara jika kita melihat hukumnya itu adalah sesuatu yang mubah ketika dia tidak berpuasa. Maka hal ini ikhwatul iman harusnya dijadikan sebuah ajang latihan oleh seorang mukmin di dalam dirinya, yang seharusnya ketika dia sukses telah melalui masa di mana ibadah puasa, dia mampu menahan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah ketika dia berpuasa, sementara hukum asalnya adalah mubah, boleh.
untuk dia lakukan. Namun dia tahan dirinya karena alasan puasa dengan penuh keimanan, karena dia mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, keridhaan dari Allah yang telah menurunkan dan memerintahkan ibadah puasa tersebut, dan dia mampu untuk menjalankan itu. Maka seharusnya ikhwatul iman, setelah ibadah puasa, jangankan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, yang sifatnya mungkin hukumnya makruh, jangankan untuk meninggalkan sesuatu yang haram, harusnya dia lebih terlatih untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kendati pun itu bukan sesuatu yang haram, kendati pun orang beralasan hukumnya makruh, tapi dia lebih mampu untuk meninggalkan itu. Apalagi untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ajang latihan inilah ikhwatul iman yang harusnya kita kutip dan kita tanamkan di dalam diri kita. Tunjukkan di hadapan Allah Jalla wa Ala bahwasanya kita adalah hamba Allah yang telah sukses, yang telah berhasil, yang telah mampu melalui ajang ketika Allah telah menempa diri kita sebulan penuh. Yang kedua, ikhwatul iman, lihatlah bagaimana semangat dan ghirah kita ketika kita berbondong-bondong menuju ke masjid, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Nyaris di hampir semua masjid sejak awal Ramadan, ikhwatul iman, semua masjid membludak, semua masjid penuh. Dan itu yang kita rasakan, yang juga dirasakan oleh kaum mukminin yang lainnya. Sementara yang kita kejar ikhwatul iman, ketika kita memadati masjid-masjid untuk melaksanakan salat tarawih, semua para ulama sepakat menggaris bawahi di mana hukum salat tarawih itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Namun kendati hukumnya sunnah dan tidak wajib, lihatlah bagaimana semangat dan ghirah kita untuk menuju ke masjid, melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bersama imam, berjamaah. Padahal semua kita menyadari dan mengetahui hukumnya sunnah. Tidakkah kita harusnya lebih mampu untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah, memenuhi dan meramaikan masjid, khusyuk salat di belakang imam, agar kita menunjukkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita telah sukses, kita telah berhasil, sebulan penuh ditempa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang ingin kita ingatkan ikhwatul iman. Inilah yang ingin kita garis bawahi pada kesempatan yang mulia ini, untuk menanamkan di dalam diri kita sesungguhnya apa yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, dari ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan, tidaklah berakhir ketika berakhirnya Ramadan, tapi teruslah kita bersemangat. Bahkan harusnya kita lebih tingkatkan lagi kualitas keimanan dan ibadah kita, pertanda di mana kita telah berhasil ditempa, dilatih di dalam bulan Ramadan, melaksanakan ketaatan-ketaatan, sehingga inilah yang terus dan senantiasa kita hidupkan selama hayat masih dikandung badan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka ikhwatal iman, sesuai dengan apa yang dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah himbauan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman agar mereka senantiasa bertakwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebagaimana kita telah berusaha untuk memupuk keimanan dan ketakwaan kita di dalam bulan Ramadan, maka lestarikan itu, maka jaga itu, kendati pun Ramadan telah berakhir. Ramaikan majelis-majelis ilmu untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla, menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama Allah Azza wa Jalla. Dengan setelah kita mengetahui, berusaha kita, berupaya kita untuk mengamalkan sebagai kewajiban kita dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah gariskan. Makanya ikhwatal iman, hal inilah yang selalu kita ingin sampaikan, hal selalu yang ingin kita tanamkan di dalam diri kita. Bagaimana kita melaksanakan tujuan di mana Allah telah menciptakan kita. Maka ketahuilah wahai ibadallah, perhatikan dan tetap luangkan waktu kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, memenuhi seruan dan panggilan Allah Azza wa Jalla, hayya 'alas salah. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan, sebelum nanti suatu hari di mana kita tidak mampu lagi untuk melangkah ke masjid, tapi kita akan ke masjid digotong, dibawa oleh orang. Gunakanlah waktu dan kesempatan ketika Allah masih berikan kepada kita untuk bisanya kita berdiri di belakang imam, ikhwatal iman. Jangan sampai kita menunggu di satu waktu nanti ketika kita dibawa ke masjid dan kita tidak lagi berdiri di belakang imam, tapi kita dibaringkan di hadapan imam. Berusahalah kita untuk mendatangi majelis ilmu, belajar, membaca Al-Quran, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan apa yang dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hal itu kemudian nanti di suatu waktu hanya tinggal penyesalan dan impian yang kita mohon dan melintih kita kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesempatan, sementara kesempatan itu telah berakhir. Maka gunakan kesempatan ikhwatal iman yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tunjukkan dan buktikan bahwasanya kita adalah orang-orang yang telah berhasil ditempa oleh Allah di dalam kemuliaan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
Rabbana ighfir lana dzunubana. Allahumma adkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa wafiqhum lil 'amali bi kitabika wa tahkimi syar'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa qumu ila salatikum.